Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali menjumpai Bapak Ibu di dalam Daily Devotion hari ini. Dan ayat yang kita baca hari ini diambil dari Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan saya memberikan judul topik renungan hari ini adalah berdoa bagi bangsa. Kita tahu bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman. Dan kita juga melihat di Alkitab bahwa di situ tidak tertulis bahwa Tuhan berbicara kepada Nehemia dan Tuhan memberikan tugas kepada Nehemia atau Tuhan memanggil Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Namun itu muncul dari sebuah kesadaran ya seorang Nehemia atas bangsanya, atas kotanya di mana dia terpanggil untuk turut membangun bangsanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjadi warga negara Indonesia? Kita selalu mempunyai sebuah panggilan di dalam hati kita untuk turut mensejahterakan bangsa ini. Untuk turut ambil bagian di dalam doa-doa kita mendoakan bangsa ini. Untuk terlibat aktif di dalam pembangunan bangsa ini. Atau jangan-jangan kita hanya tidak peduli, take it for granted, atau acuh tak acuh. Mari kita berubah bersama-sama, jadilah teladan Nehemia ini menjadi kehidupan yang mulai kita jalani bersama-sama. Ayat yang ketiga ini dimulai dari situ dikatakan oleh Hanani, ya. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia mendapatkan berita tentang keadaan kotanya, tentang keadaan negerinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita secara aktif kita tahu tentang keadaan bangsa kita? Apakah kita mengerti tantangan bangsa ini? Apakah kita mencari tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia? Secara ekonomi, sosial, politik, hukum. Mari kita berhenti untuk menjadi warga negara yang tidak tahu apapun tentang bangsanya sendiri. Kita perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga kita bisa dengan yakin mendoakan semua tantangan-tantangan tersebut kepada Tuhan. Dan yakin Tuhan bisa menolong kehidupan kita. Ya, nah kemudian apa yang Nehemia lakukan? Ayat yang keempat dikatakan ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemia bukan hanya tahu tentang kondisi bangsanya. Nehemia bukan hanya mencari tahu tentang apa yang terjadi. Tetapi Nehemia bertindak, dia berinisiatif mengambil sebuah tindakan yang menurut saya luar biasa. Sebagai seorang juru minuman yang sudah nyaman hidupnya, gaji tetap, ya nyaman. Tetapi dia tetap terpanggil untuk melakukan sebuah tindakan misi, yaitu misi membangun kembali tembok Yerusalem. Ada 3 hal spesifik yang dia lakukan dalam ayat yang keempat ini. Yang pertama dikatakan berkabung. Jadi dia berkabung, ya. Jangan-jangan kita sebagai warga negara Indonesia ketika ada masalah bagi bangsa ini, kita tidak berkabung. Ini penting untuk kita sadari bersama-sama. Mari berkabung, menangis, ya, datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, yang kedua ada kata berpuasa di situ. Ini sebuah tindakan follow up, bukan sekedar hanya berkabung menangis, tetapi di follow up dengan berpuasa. Berpuasa artinya apa? Benar-benar berdoa, benar-benar berseru, benar-benar berharap kepada Tuhan. Ya. Dan yang terakhir yang ketiga dikatakan berdoa di situ. Ya, ada berkabung, ada berpuasa, ada berdoa. Jadi apa yang Nehemia lakukan benar-benar dia berdoa bagi bangsanya dengan sungguh-sungguh. Maukah kita hari ini mencari tahu keadaan bangsa ini dan terus berdoa bagi bangsa kita tercinta sehingga nama Tuhan dipermuliakan bagi bangsa ini dan Tuhan menolong bangsa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Dan biarlah bangsa Indonesia mengalami kesejahteraan. Bahkan bangsa kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.